لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa fi alami kullihi wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, melanjutkan i'tikaf untuk mengikuti kajian ilmu yang insyaallah berkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama, dan untuk seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga dan kerabat kita adalah umat-umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Para jamaah sekalian, mari kita lanjutkan kajian hadis. Hari ini kita membahas kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama, babnya bab tentang ilmu. Nomor hadisnya 52 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Quraib, hadatsana Abdullah ibn Idris wa Abdad wa Abu Muawiyah wa Abdullah ibn Numair wa Muhammad ibn Bishr. Wa fi riwayat al-akhar hadatsana Su'aid ibn Sa'id, hadatsana Ali ibn Mushir wa Malik ibn Anas wa Hafsah ibn Maisarah wa Shu'aib ibn Ishaq an Hisham ibn Urwah an abihi an Abdullah ibn Ummar ibn As. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha la yahbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma bighadil ulama wa idha lam yubghi aliman takhadha an-nasu ru'usan jahulan fasu'ilu fa'atu bighairi ilmin fadalu wa adalu. Para jamaah sekalian, hadis yang kita baca ini masih berhubungan kait dengan minggu lalu mengenai keharusan bagi kita untuk memperluas pengetahuan kita supaya kita bisa memilih dan memilah ajaran agama kita ini yang saat ini banyak oknum-oknum yang mulai menyimpangkan ajaran agama kita sehingga masyarakat awam itu seringkali menemui kebingungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita melalui sebuah hadis yang ditakrir oleh Ibnu Majah. Kira-kira artinya begini: meriwayatkan kepada kami Abu Quraib, meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Idris, meriwayatkan dari Abdad, dari Abu Muawiyah, dari Abdullah ibn Numair, dari Muhammad ibn Bishrin. Dari jalur lain, kira-kira begitu ya, meriwayatkan jadi jalurnya ada dua ini hadis, dari jalur yang berbeda, dari jalur sanad yang berbeda. Urutan sanadnya kira-kira meriwayatkan kepada kami Su'aid ibnu Sa'id, meriwayatkan kepada kami Ali ibnu Musrin, meriwayatkan kepada kami Malik ibnu Anas, dari Hafsah, dari Maisarah, dari Su'aib
Ibnu Ishaq dari Hisham, dari Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah ibnu As, dari Abdullah ibnu Umar ibnu As. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma bighabdil ulama, fa idza lam yubqa aliman takhadan nasu ru'usan jahulan fasu'ilu fa'aqtu bighairi ilmi fadalu wa adalu. Ini bagian yang paling penting, kalimat terakhir ya Pak. Fadalu wa adalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaqbidul ilmu intiza'an, tidaklah mengambil atau menghilangkan ilmu pengetahuan dengan intiza'an itu gitu, dengan langsung menarik ilmu itu dari hati manusia, kira-kira begitu. Yantazi'uhu minan nas, dengan mengambilnya secara tiba-tiba dari hati manusia. Walakin yaqbidul ilma bighabdil ulama, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat ilmu pengetahuan itu dengan cara mewafatkan para ulama. Fa idza lam yubqa aliman, sampai satu masa tidak dijumpai lagi orang-orang alim, orang-orang yang berilmu agama. Takhadun nasu, maka manusia memilih atau mengambil ru'usan jahulan, mengambil pemimpin orang-orang yang bodoh. Pemimpin ini maknanya bukan semata-mata pemimpin politis atau pemimpin negara atau pemimpin wilayah ya Pak. Pemimpin formal dan pemimpin informal, pokoknya pemimpin aja, rois. Fasu'ilu, lalu sang pemimpin itu ditanyakan kepadanya segala hal tentang ilmu, tentang banyak hal. Fa'aktu bi ghairi ilmin, maka pemimpin itu berfatwa, memberikan sebuah kebijakan, membuat sebuah kebijakan, peraturan, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadalu wa adalu, yang terjadi adalah yang memimpin sesat, yang dipimpin juga sesat. Para jamaah sekalian, ini adalah pesan Rasulullah yang sangat baik sekali bagi kita, dan ini adalah hadis yang sahih, selalu didengung-dengungkan oleh para ulama. Jangan sampai kita berada pada situasi fadalu wa adalu. Jangan sampai kita berada pada situasi punya pemimpin sesat, kitanya juga sesat. Ya paling tidak kalau mau sesat salah satunya aja gitu ya. Kalau pemimpinnya keliru, orang-orang yang dipimpinnya itu, kaulanya itu, ra'iyahnya itu minimal bisa mengingatkan karena tidak sesat, karena berilmu. Atau kalau ru'iyahnya, rakyatnya, kaulanya itu tidak berilmu, minimal pemimpinnya berilmu, jadi bisa mengarahkan. Kalau sampai dua-duanya tidak berilmu, celaka. Ya, kalau dalam skup negara, negaranya bisa dikuasai orang. Kalau dalam skup yang lebih kecil, skup masjid lah kita contohi. Saya sering memperhatikan ini, Pak. Di Villa Pamulang juga ada, cuma nggak usah disebut, nggak enak gitu ya. Ketua DKM-nya, ya ilmunya kurang gitu ya, jamaahnya juga kurang. Nanti datang sekelompok orang
memberikan masukan-masukan kepada ketua DKM atau kepada pengurus masjid, Pak ini harusnya begini, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Apalagi kalau sudah bahasanya ini sesuai dengan sunnah Rasulullah loh, ini yang sunnah ini begini, yang itu tidak sunnah gitu kan. Ya karena ketua DKM-nya tidak bisa memfilter, ya udah ini berarti ini yang benar, nanti yang sana merasa disingkirkan karena dianggap tidak benar. Akhirnya yang kelompok sini sama kelompok sini kubu-kubuan, gontok-gontokan terus menerus ya. Nanti begitu kelompok sini udah agak lebih kuat, masukkan lagi ke DKM-nya, Pak ini harusnya begini, Pak ini kami yang benar. Ya udah pakai yang ini, yang itu dikalahkan, terus saling serang menyerang, nggak ada habisnya ya. Karena ketua DKM nggak ngerti apa-apa. Itu pernah terjadi di Villa Pamulang, itu bukan di Atobah. Kalau di Atobah itu ada yang bilang begitu, Pak kita harusnya begini Pak, karena ini sesuai sunnah. Oh ya, kalau sesuai sunnah mari kita duduk bareng. Kalau ada yang ngomong ke saya, Pak harusnya begini Pak, karena sesuai sunnah, bagus, mari kita duduk bareng. Yang Anda bilang sunnah itu hadisnya ada di kitab mana? Siapa yang mentakrid, sebutkan jalur sanadnya. Saya punya kitabnya, ayo kita baca sama-sama. Kalau saya salah, saya ikut saudara, saudara salah, saudara ya ikut saya, jangan ngambek begitu. Kalau di Atobah ada yang mengklaim begitu, saya ajak duduk bareng, duduk bareng kita bahas. Kalau saya salah, saya akan perbaiki ya. Karena pemimpin itu perlu cerdas pemimpin itu perlu pintar supaya nggak dibohongin, paham Pak ya. Itu dalam skup kecil. Kalau dalam skup besar, skup negara, ya seperti yang terjadi baru-baru ini di negara kita, datanya dicuri oleh hacker. Jadi besok-besok kalau bapak-bapak itu berobat ke RSUD atau RSUP atau rumah sakit apa saja yang menggunakan BPJS, tiba-tiba begitu bapak pakai kartu, wah maaf Pak, nama bapak tidak ada dalam data BPJS. Jangan kaget Pak, emang datanya udah dicuri, bisa jadi dirusak. Begitu dicuri, dienskripsi langsung cuk, nggak bisa masuk lagi deh kita si PDN itu, Pusat Data Nasional ya. Karena pemimpinnya tidak cerdas. Atau mungkin tiba-tiba nanti bapak ke bank, tiba-tiba rekeningnya hilang, terus ya bisa terjadi, datanya udah dicuri. Tinggal kita lihat institusi mana saja yang telah mentransfer data ke Pusat Data Nasional. Kalau misalnya institusi Dukcapil, ya berarti data kita yang bagian itu yang hilang. Institusi Bank BUMN, kalau kita punya rekening, data kita termasuk yang hilang, yang dirusak. Itu contoh ya Pak. Maka dari itu memilih pemimpin itu harus yang piawai, yang cerdas, yang amanah. Saya ingatkan sekali lagi ya, nanti kita kan mau melakukan pilkada nih, pilih pemimpin yang cerdas ya. Satu hal lagi Pak, Bapak lagi suka ngeliat medsos tidak? Sekarang ini kan lagi heboh gugat-menggugat nasabnya Mbak Alawi. Suka ngeliat Pak? Suka nonton medsos enggak Pak? Nasabnya Habib itu lagi digugat kan Pak? Oh ini Habib-Habib yang ada di Indonesia ini bukan turunan Rasulullah. Klaim mereka salah gitu ya. Ya saya sih tidak membenarkan yang menggugat, tidak membenarkan yang menolak, tidak juga membenarkan yang mendukung. Kalau saya lihatnya personal saja. Kalau personalnya baik, bukan turunan Rasulullah juga harus kita ikuti. Karena saya sendiri juga tidak mengerti ilmu nasab. Selama saya sekolah di pondok, saya nggak pernah baca ilmu nasab. Kitab-kitab nasab saya tidak pernah baca. Jadi saya tidak tahu. Jadi saya memantau saja apa benar apa enggak gitu ya. Cuma yang saya heran itu ada penyanyi dangdut yang dijuluki Raja Dangdut ikut-ikutan mengomentari
bahwa ini Habib ini, saya bukan mendukung Habib ya Pak, orang saya juga nggak suka, bukan keturunan Rasulullah, ikut berkomentar, ikut berdakwah. Saya perhatiin aja, ini kapasitas orang ini apa untuk berdakwah, mengatakan bahwa itu salah, itu benar. Mungkin dia seumur hidupnya baca kitab nasab juga nggak pernah. Kalaupun dia punya kitab nasab, mungkin dia juga nggak bisa baca, orang itu bahasa Arab, kitab kuning huruf gundul, ikut-ikut mengkomentari gitu loh. Dan sekarang ini saya juga tidak tahu mengapa, kayaknya orang kalau jadi ustadz keren kali gitu ya Pak. Jadi pada demen banget gitu yang bergaya ustadz, bergaya kiai gitu loh. Terus ikut-ikut menyampaikan dakwah walaupun pada keliru gitu. Padahal menurut saya jadi ustadz ya biasa-biasa aja, keren-keren banget, nggak bangga-bangga banget. Saya juga agak bangga-bangga banget. Lulus sekolah, masih ikut terus mengaji, menambah ilmu. Ya, tapi saya kerja, saya lebih bangga jadi pegawai daripada jadi ustadz, terus terang aja. Kalau punya ilmu agama, menyampaikan dakwah itu hal biasa, bukan sesuatu yang luar biasa gitu loh. Sehingga jadi memaksakan diri, tidak berilmu, memaksakan diri untuk menjadi pendakwah. Kalau kita baca Bapak-bapak sejarah para ulama besar, baik dari kalangan tabi'ut tabi'in sampai terus ke bawah ke ulama pertengahan sampai dengan ulama mazhab dan juga imam-imam hadis, sejarahnya mereka kadang punya cita-cita jadi pendakwah Pak, cuma mempunyai kewajiban untuk belajar ilmu agama, untuk menjaga agama ini dengan ilmunya, itu aja. Begitu juga saya berpikiran, saya kagak punya cita-cita jadi pendakwah. Dulu cita-cita saya jadi dokter Pak, makanya saya kuliah di fakultas kedokteran, ujung-ujungannya gagal, tapi ya udahlah gitu. Gak punya cita-cita jadi pendakwah karena kebetulan aja sekolah di pondok pesantren gitu loh. Cuma terus belajar untuk menjaga agama ini dari sisi kekuatan ilmu pengetahuan, dan tidak pernah berhenti belajar. Dan sekarang ini orang yang agak pernah belajar tiba-tiba pakai gamis, pakai sorban lalu menjadi pendakwah. Seharusnya kalau emang punya keinginan benar-benar jadi pendakwah, fokus belajar 6 tahun di pesantren, nanti bisa Pak. Saya kasih contoh begini, saya dulu punya teman guru bahasa Inggris, tapi umurnya jauh di atas saya. Waktu saya masih 18 tahun, dia mungkin udah 30-an lah. Guru bahasa Inggris di IC, lembaga khusus bahasa Inggris namanya IC, Intensive English Course. Karena dia guru bahasa Inggris, lalu dia diminta mengajar di pondok pesantren di Jabodetabek ini. Begitu dia ngajar, dia tertarik. Lalu dia ikut masuk kelas dari ulang Pak, kelas 1 sanawiyah lagi. Umurnya udah 30 tahun. Dia ikuti pelajaran dari 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah. Kalau di pesantren kan memang setengah informal, bebas-bebas saja. Kalau pesantren, lulus kelas 3 aliyah, jadi ustadz. Umurnya udah hampir 40. Namanya si Fulan lah gitu ya. Pas saya ketemu, ini belajar agama di mana? Anak jadi guru bahasa Inggris di pondok pesantren ini. Anak masuk lagi kelas 1 sanawiyah. Sampai lulus alhamdulillah kelas 3 aliyah. Jadi ustadz, bener itu. Fokus belajar 6 tahun dari ulang. Sekarang ini saya lihat orang yang kagak pernah belajar tiba-tiba dianggap ustadz oleh kalangannya atau mengustadkan diri, akhirnya menyampaikan dakwah yang salah. Nah, kita diingatkan oleh Rasulullah sekarang ini di zaman yang penuh fitnah, belajar agamalah dengan benar, dengan ulama-ulama yang benar sebelum ilmu itu diangkat dari muka bumi dengan cara diwafatkan ulama-ulama yang lurus itu. Jadi kita tidak sesat ya Pak. Jadi mulai sekarang hati-hati dan belajarlah yang benar, mumpung ulama-ulama yang lurus-lurus itu masih ada. Lalu hadis berikutnya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah hadatsana Abdullah ibnu Yazid an Sa'id an Abi Ayyub hadatsani Abu Hani Humaid ibnu Hani an Halwani an Abi Usman al-Muslim an ibnu Wayashar an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man afti
bi futyati ghairi sabit fa innama ismuhu ala man aftahu. Barang siapa yang berfatwa mengajarkan ilmu agama ghaira sabit, ghaira sabit itu diartikan syarahnya itu adalah tanpa berdasar pada hujah-hujah yang benar, maka fa innama ismuhu ala man aftahu, maka dosanya kalau dia salah itu akan ditanggung oleh para orang-orang yang berfatwa itu, orang-orang yang berdakwah itu. Makanya pernah saya sampaikan di dalam majelis ini, jadi ustadz, jadi kiai, jadi pendakwah itu jangan bangga-bangga diri. Boleh jadi dia masuk neraka duluan itu, ya. Karena kalau dia salah menyampaikan dakwah, dia harus menanggung dosa sekian banyak. Saya ini salah menyampaikan ajaran kepada bapak-bapak di dalam majelis ini, saya tanggung dosa orang sebanyak ini, ya. Maka dari itu saya bilang kalau berdakwah itu pakai kitab, minimal baca kitab. Menjadi kalau saya disalahkan, salah yang nulis kitab gitu, ya, bukan salah saya. Makanya itulah beratnya menjadi seorang pendakwah. Saya juga bingung kenapa orang itu demen berdakwah. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hasan ibnu Hamad As-Sajadah, hadatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Amwi an Muhammad ibnu Sa'id an Ibnu Hasan an Ubadah an Yunus an Abdurrahman ibnu Ghanam hadatsana Mu'az ibnu Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Mu'az, lama ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman, qala ya Mu'az, la taqdina wa la tafsilana illa bima ta'lamu wa in ashkala alayka amru fa wa in askala alayka al-amru faqib hatta tubyanahu au naktubu ila fihi au taktuba ila fihi. Jadi Rasulullah itu sedang jalan safar bersama Mu'az bin Jabal ke Yaman, ilal Yaman. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada Mu'az, la taqdina wa la tafsila. Mu'az, jangan engkau itu menetapkan sebuah hukum, membuat sebuah kebijakan, dan jangan memutuskan segala sesuatu kebijakan illa bima ta'lamu, kecuali engkau sudah memastikan engkau tahu permasalahan itu, engkau sangat paham permasalahan itu, boleh buat keputusan, boleh buat kebijakan, kira-kira begitu. Wa in ashkala alaikal amr, dan apabila kamu itu menemukan sebuah masalah dan kamu tidak tahu jalan keluarnya, faqib, maka tahan. Maksudnya jangan seburu-buru mengambil kebijakan, hatta tubyanahu, sampai kamu benar-benar mengerti permasalahan itu. Atau kalau kamu tidak paham, au taktuba ila fihi, kata Rasulullah di zaman Rasulullah, kalau kamu benar-benar nggak ngerti, mendingan kamu tulis surat deh. Jadi ceritanya Mu'az ini dikirim ke Yaman untuk berdakwah. Maka Rasulullah berpesan, kalau kalimu mau membuat keputusan, mau membuat kebijakan, kamu harus pastikan bahwa kamu mengerti permasalahan itu. Sebab kalau tidak, sebaiknya kamu jangan membuat keputusan. Dan kalau kamu menemukan masalah yang kamu tidak pahami, ya sudah, tahan aja dulu, jangan buru-buru mengambil kebijakan, kira-kira begitu. Kira-kira itu bapak-bapak sekalian. Satu hadis lagi, nomor hadis 54. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Ala'i al-Mahdani, hadatsani Rishdin ibnu Sa'id wa Ja'far ibnu Aun an ibnu An'um
huwa al-Ifriqiyun an Abdurrahman ibn Rafi an Abdullah ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu thalathah fama wara'a dhalika fahuwa fadlun ayatul muhkamat au sunnatul qa'imah au faridatun adilah. Jadi Rasulullah mengingatkan kita tentang ilmu agama. Kata Rasulullah begini, al ilmu salasatun, sebetulnya ilmu agama itu sederhana gitu, kira-kira gitu ya. 3 bagian yang harus kalian pahami yang utama. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkamat. Saya udah pernah jelasin ya ayat muhkamat itu apa. Ayat-ayat yang maknanya jelas, biasanya berhubungan tentang hukum ya, itu wajib kita pahami. Kita pahami, bisa dipahami. Yang sisanya adalah ayat mutasyabihat, tapi ayat mutasyabihat itu tidak banyak ya. Sebagian besar isi Al-Quran itu adalah ayat muhkamat. Au sunnatun qaimun, dan yang kedua, pelajari dan pahami sunnah-sunnah yang jelas sanadnya, yang jelas kesohihannya. Itu bagian dari ilmu agama. Yang ketiga, au faraidun adilah, ilmu waris, ilmu faraid yang adil. Itu ilmu yang paling penting dalam ilmu agama yang harus kalian pelajari, kira-kira gitu kata Rasulullah. Fama wara'a dzalik, yang sisanya fahuwa fadlun, itu adalah ilmu-ilmu yang diutamakan tetapi bukan tidak wajib untuk diketahui, tetapi yang itu bisa ditunda pemahamannya atau kita mengikuti pemahaman para guru-guru kita, karena itu adalah bagian ilmu-ilmu utama yang oleh orang awam itu sulit dipahami. Itu ya kira-kira, misalnya memaknai ayat-ayat mutasyabihat atau memahami ilmu tauhid yang berhubungan dengan hakikat Allah, itu tidak juga harus dipahami oleh orang awam, ikut saja ulama-ulama, kira-kira begitu. Tapi yang namanya ilmu fikih, hal-hal yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Rasulullah, itu wajib dipahami oleh umat Islam supaya umat Islam itu tidak sesat, kira-kira begitu. Saya kira begitu Bapak-bapak sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.